Awalnya hanya hal kecil yang terasa aneh, rumah yang biasanya tenang, tiba-tiba terasa berbeda. Udara menjadi lebih dingin, sudut-sudut ruangan terasa gelap, meski lampu menyala. Tidak ada yang benar-benar terlihat, tapi terasa seperti ada yang ikut tinggal. Malam hari jadi yang paling menakutkan, selalu terbangun di jam yang sama, selalu merasa diawasi, dan selalu ada perasaan bahwa sesuatu sedang menunggu. Bukan di luar rumah, tapi di dalam. Semua mulai jelas saat sesuatu ditemukan terkubur, tersembunyi rapi, seolah sengaja disimpan untuk tidak pernah ditemukan. Sejak itu, tidak ada lagi yang terasa normal, karena sesuatu itu ternyata belum selesai. Namaku Raka. Aku tidak pernah percaya, santet, sampai kejadian itu menimpa keluargaku sendiri. Semuanya bermula setelah ayah menolak tawaran kerjasama dari seorang lelaki tua bernama Pak Wiryo. Wajahnya tenang, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu yang gelap dan dalam. Sejak hari itu, suasana rumah berubah. Ibu sering mengeluh lelah tanpa sebab. Tubuhnya semakin kurus, meski makan tetap seperti biasa. Dokter tidak menemukan penyakit apapun. Namun, setiap malam, ibu selalu terbangun tepat pukul 3. Ia duduk di ujung ranjang, menatap kosong ke arah pintu kamar. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya. Ibu hanya berbisik pelan. Ada yang berdiri di sana, menunggu masuk. Aku tidak melihat apapun, tapi udara di kamar terasa berat, seperti ada sesuatu yang ikut bernapas bersama kami. Beberapa hari kemudian, aku menemukan benda aneh di halaman rumah. Sebuah bungkusan kain hitam terkubur dangkal di dekat pintu. Saat kubuka, di dalamnya ada rambut, potongan kuku, dan foto keluarga kami yang sudah ditusuk jarum berkarat. Aku langsung teringat Pak Wiryo. Ayah akhirnya memanggil seorang orang pintar dari desa sebelah. Lelaki itu datang menjelang malam, membawa tas kecil dan wajah yang serius. Ia mengelilingi rumah, lalu berhenti tepat di depan kamar ibu. Ini bukan kiriman biasa, katanya pelan. Yang mengirim ingin salah satu dari kalian perlahan hilang. Malam itu, ritual dilakukan. Kami diminta berkumpul di ruang tengah. Lilin dinyalakan, doa dibacakan. Suasana semakin mencekam ketika ibu tiba-tiba menjerit. Tubuhnya kaku, matanya melotot ke arah langit-langit. Dengan suara yang bukan miliknya, ibu berkata, "Kalian tidak akan bisa mengusirku." Aku merinding. Orang pintar itu tetap tenang, terus membaca doa dengan suara lantang. Perlahan, ibu jatuh lemas. Ruangan terasa lebih ringan, tapi belum benar-benar bersih. Pengirimnya kuat, ucapnya. Ini belum selesai. Keesokan harinya, kami mendapat kabar bahwa Pak Wiryo meninggal mendadak di rumahnya. Tidak ada yang tahu penyebabnya. Wajahnya ditemukan dalam keadaan ketakutan, seolah melihat sesuatu sebelum ajal menjemput. Kami pikir semua telah berakhir. Namun, malam berikutnya, saat aku sendirian di kamar, aku mendengar langkah pelan dari luar pintu. Aku mengira itu ibu, tapi ketika pintu terbuka sedikit, tidak ada siapapun di sana. Hanya satu hal yang membuat darahku dingin. Di lantai, tepat di depan pintu, tergeletak bungkusan kain hitam yang sama seperti sebelumnya. Dan kali ini, di dalamnya ada foto diriku sendiri. Aku tidak langsung menyentuh bungkusan itu. Tanganku gemetar. Napasku terasa pendek. Foto diriku di dalamnya tampak baru, seolah diambil diam-diam tanpa sepengetahuanku. Jarum berkarat menancap tepat di bagian dada. Malam itu, aku tidak tidur. Pagi harinya, aku menunjukkan bungkusan itu kepada ayah. Wajahnya langsung pucat. Tanpa banyak bicara, ia kembali memanggil orang pintar yang kemarin datang. Namun kali ini, lelaki itu terlihat lebih tegang dari sebelumnya. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Sekarang kamu yang jadi sasaran." Aku mencoba menyangkal, tapi tubuhku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Sejak siang, dadaku terasa sesak, bukan seperti sakit biasa, tapi seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Setiap menarik napas, terasa berat dan dingin. Malam kedua,
menjadi awal dari teror yang sebenarnya. Aku terbangun tepat pukul 3, sama seperti yang dialami ibu sebelumnya. Ruangan terasa gelap, meski lampu menyala. Udara dingin menusuk kulit. Saat aku mencoba bangkit, tubuhku tidak bisa digerakkan. Mataku tertuju ke arah pintu. Pelan pintu itu terbuka sendiri. Tidak ada suara, tidak ada angin, hanya gerakan perlahan yang terasa tidak wajar. Di balik pintu berdiri sosok hitam tinggi, wajahnya tidak jelas, tapi matanya merah dan menyala. Ia tidak berjalan, melainkan seperti meluncur mendekat. Aku ingin berteriak, tapi suaraku terkunci. Sosok itu berhenti tepat di samping ranjangku. Lalu perlahan, ia mengangkat tangannya yang panjang dan kurus. Ujung jarinya mengarah ke dadaku. Saat itu juga, rasa sakit yang luar biasa menusuk jantungku. Aku menjerit dalam hati. Napasku tersengal, seolah ada sesuatu yang sedang ditusuk dari dalam tubuhku. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka lebar. Ayah dan orang pintar itu masuk dengan tergesa. Lelaki itu langsung membaca doa dengan suara keras. Sosok hitam itu berhenti, lalu perlahan mundur. Namun sebelum menghilang, aku melihat sesuatu yang membuatku semakin takut. Wajahnya mulai terlihat jelas. Itu bukan orang asing. Itu wajah Pak Wiryo, tapi sudah membusuk. Matanya kosong, dan mulutnya tersenyum lebar. Setelah sosok itu menghilang, aku langsung jatuh pingsan. Ketika sadar, aku sudah berada di ruang tengah. Tubuhku lemas. Dadaku masih terasa nyeri. Orang pintar itu duduk di depanku. Wajahnya serius. Dia belum pergi, katanya pelan. Justru sekarang dia lebih kuat. Ayah terlihat panik. Tapi bukannya dia sudah mati? Lelaki itu menggeleng. Justru karena itu, sekarang dia tidak terikat tubuh lagi. Aku menelan ludah. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhku. Lalu, bagaimana cara menghentikannya? Tanyaku dengan suara lemah. Ia menatapku dalam-dalam. Kita harus menemukan pusat santetnya, jawabnya. Bukan yang di halaman itu. Itu hanya perantara. Yang asli masih tersembunyi. Suasana menjadi hening. Tapi, ingat, lanjutnya pelan. Biasanya, pusatnya berada sangat dekat dengan target. Aku langsung merasakan sesuatu yang tidak beres. Perlahan, aku menoleh ke arah kamarku. Entah kenapa aku merasa benda itu ada di sana. Malam itu, tidak ada yang berani masuk ke kamarku sendirian. Ayah, ibu, dan orang pintar berdiri di depan pintu. Udara terasa dingin dan berat. Seperti ada sesuatu menunggu di dalam. Saat pintu dibuka, bau lembab langsung menyergap. Kamarku berubah. Lantai dipenuhi noda hitam, dinding mengelupas dengan bercak gelap yang merambat. Sudut-sudut ruangan dipenuhi sarang laba-laba yang sebelumnya tidak ada. Orang pintar melangkah masuk, lalu berhenti di tengah kamar. Ia berjongkok dan mengetuk lantai beberapa kali. Di sini, katanya pelan. Ayah segera membongkar papan lantai. Saat terbuka, bau busuk menyengat. Di bawahnya, ada lubang kecil dengan bungkusan kain hitam. Jangan sembarangan, kata orang pintar itu. Ia membuka kain tersebut perlahan. Di dalamnya ada boneka tanah liat berbentuk manusia. Di bagian dada tertancap jarum berkarat, dan di kepalanya terikat rambutku. Tubuhku langsung lemas. Ini pusat santetnya, bisiknya. Tiba-tiba lantai bergetar pelan. Lampu berkedip. Dinding seperti basah. Noda hitam merembes keluar. Lalu terdengar suara dari bawah lantai. Gesekan dan bisikan pelan yang tidak jelas. Orang pintar mulai membaca doa. Boneka itu bergerak. Jarum-jarumnya bergetar, lalu mulai terangkat satu persatu. Dadaku terasa sakit luar biasa. Seolah ada yang ditarik dari dalam. Suara dari bawah semakin keras. Kayu berderak seperti ada yang ingin keluar. Dari lubang itu muncul cairan hitam pekat, perlahan menyebar ke lantai. Baunya menusuk. Dengan cepat, orang pintar mencabut semua jarum dari boneka itu. Seketika, semuanya berhenti. Getaran hilang, suara lenyap, cairan mengering, aku jatuh terduduk. Napasku berat. Kita harus membakarnya sekarang, katanya tegas. Kami membawa bungkusan itu ke halaman belakang. Api dinyalakan. Saat kain hitam mulai terbakar,
terdengar suara retakan kecil dari dalamnya. Bungkusan itu bergerak, api berkobar semakin besar. Tapi dari dalam lipatan kain, sesuatu masih menggeliat, seolah belum selesai. Api di halaman belakang menyala tinggi, menerangi wajah kami yang tegang. Kain hitam itu mulai hangus, mengerut, dan perlahan membuka, memperlihatkan boneka tanah liat di dalamnya. Retakan-retakan kecil muncul di tubuh boneka itu, disertai suara halus yang membuat bulu kuduk berdiri. Namun, boneka itu tidak hancur. Meski api sudah menjilat seluruh bagiannya, bentuknya tetap utuh. Bahkan, perlahan, kepalanya bergerak miring, seolah menatap ke arahku. Aku mundur satu langkah. Orang pintar itu langsung menaburkan sesuatu ke dalam api sambil membaca doa lebih keras. Api mendadak membesar. Warnanya berubah lebih terang, hampir menyilaukan. Tiba-tiba, terdengar suara dari dalam api. Suara serak, berat, seperti berasal dari tenggorokan yang kering. Kalian terlambat. Aku membeku. Ayah memegang pundakku erat. Sementara ibu mulai menangis pelan. Boneka itu retak semakin lebar. Dari dalam celahnya, keluar cairan hitam kental. Menetes ke bara api, namun tidak langsung mengering. Justru, cairan itu seperti hidup. Bergerak perlahan menjauh dari api. Orang pintar itu terdiam sesaat. Wajahnya berubah tegang. Ini bukan sekadar santet biasa, katanya lirih. Dia mengikat dirinya sendiri pada benda ini. Artinya, tanya ayah dengan suara gemetar. Selama ini belum hancur. Dia masih bisa kembali. Tiba-tiba, api meredup. Angin dingin berhembus tanpa arah. Cahaya di sekitar halaman seperti tertelan gelap. Cairan hitam yang tadi menetes kini sudah membentuk garis tipis di tanah. Perlahan, garis itu bergerak menuju rumah. "Jangan biarkan itu masuk," teriak orang pintar. Ayah segera mengambil air dan menyiram jalur cairan itu. Namun anehnya, cairan itu tidak hilang, justru terbelah dan tetap bergerak. Aku hanya bisa berdiri kaku, melihat bagaimana sesuatu yang tidak masuk akal terjadi di depan mata. Orang pintar itu kemudian mengambil kain putih dari tasnya, lalu membakar ujungnya. Ia menekan kain yang terbakar itu ke arah cairan hitam. Sekejap, terdengar suara mendesis keras. Cairan itu berhenti bergerak. Namun dari dalam api, boneka itu masih utuh. Bahkan kini, retakannya semakin terbuka. Dan dari dalamnya, terlihat sesuatu yang lebih gelap, seperti rongga kosong tanpa dasar. Lalu, dengan perlahan, boneka itu hancur sendiri. Bukan terbakar, tapi seperti diremas dari dalam. Dari serpihannya, asap hitam pekat keluar dan langsung naik ke udara. Asap itu tidak menyebar, melainkan berkumpul membentuk satu bayangan besar. Aku tidak bisa bergerak. Nafasku tertahan. Bayangan itu melayang pelan, lalu berhenti tepat di atas kami. Dan untuk sesaat, bentuknya menyerupai wajah Pak Wiryo. Matanya kosong, mulutnya terbuka lebar, lalu semuanya gelap. Ketika kesadaran kembali, aku sudah berada di dalam rumah. Tubuhku terasa berat, kepalaku berdenyut. Di luar, suara angin terdengar aneh, seperti berputar di satu titik. Ayah duduk di sampingku, wajahnya pucat. Ibu terdiam di sudut ruangan, matanya sembab. Sementara orang pintar itu berdiri di dekat pintu, menatap keluar dengan serius. "Apa yang terjadi?" tanyaku, lirih. Ia tidak langsung menjawab. "Dia tidak hancur," ucapnya pelan. "Dia hanya berubah bentuk." Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Sekarang, dia tidak lagi terikat pada boneka itu. Dia bebas. Suasana rumah terasa semakin sempit. Udara dingin merayap pelan, membuat kulitku merinding. Lampu kembali berkedip, meski tidak ada gangguan listrik sebelumnya. Tiba-tiba, terdengar suara dari dapur, pelan, seperti sesuatu jatuh. Ayah menoleh cepat. "Itu apa?" Tidak ada yang menjawab. Orang pintar itu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar kami diam. Ia melangkah perlahan menuju dapur. Setiap langkahnya terasa berat, seolah lantai menahan. Aku mengikuti dari belakang, meski tubuhku gemetar. Saat sampai di ambang dapur, kami berhenti. Lantai dapur basah, bukan
air. Tapi cairan hitam yang sama seperti sebelumnya. Cairan itu menyebar tipis, membentuk jejak menuju ke arah dalam rumah. Bukan keluar, dia sudah masuk, bisik orang pintar. Ibu langsung terisak. Ayah mengepalkan tangan, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari dalam kamar orang tuaku. Suara pintu berderit pelan, lalu berhenti. Kami semua menoleh ke arah yang sama. Pintu kamar itu tertutup rapat sebelumnya. Sekarang terbuka sedikit tanpa suara. Orang pintar itu berjalan mendekat, tangannya gemetar. Tapi ia tetap melangkah. Saat pintu didorong perlahan, ruangan di dalam tampak gelap. Meski lampu menyala, dan di tengah kamar ada sesuatu. Lantai di sana penuh cairan hitam, lebih pekat dari yang lain. Di tengah genangan itu, terbentuk lingkaran besar, seperti pola yang disengaja. Aku merasa dadaku kembali sesak. Orang pintar itu berbisik cepat, membaca doa. Namun belum sempat ia selesai, suara lain terdengar. Bukan dari luar, bukan dari lantai, tapi dari dalam rumah. Suara langkah, pelan, berat, mendekat. Suara itu berhenti tepat di belakang kami. Tidak ada yang berani menoleh. Nafasku tercekat, udara terasa beku. Lalu, dengan sangat pelan, sesuatu berbisik di dekat telingaku. Sekarang, giliranmu. Tubuhku langsung kaku. Dan sebelum aku sempat bergerak, pandanganku menjadi gelap kembali. Saat kesadaranku kembali, aku terbaring di lantai ruang tengah. Kepalaku terasa berat. Napasku masih tersengal. Suasana rumah sunyi, terlalu sunyi. Ayah, panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Aku bangkit perlahan. Lampu menyala redup, tapi bayangan di dinding terlihat aneh, seolah bergerak sendiri. Udara terasa dingin dan lembab. Seperti rumah ini bukan lagi tempat yang sama. Ibu, suaraku makin lirih. Tetap tidak ada jawaban. Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Aku berdiri dan melangkah pelan menyusuri rumah. Setiap langkah terasa menggema, meski lantai kayu seharusnya meredam suara. Saat melewati dapur, aku melihat sesuatu. Cairan hitam itu sekarang memenuhi hampir seluruh lantai. Lebih tebal, lebih pekat, dan perlahan bergerak seperti bernapas. Aku mundur, tapi langkahku terhenti. Dari permukaan cairan itu muncul gelembung kecil. Satu persatu pecah, mengeluarkan bau busuk yang menusuk. Lalu terdengar suara bisikan, banyak suara bercampur jadi satu. Aku menutup telinga, tapi suara itu tidak hilang, justru semakin jelas, seperti berbicara langsung di dalam kepalaku. Datang lebih dekat. Sudah waktunya. Aku terhuyung mundur, berusaha menjauh. Namun tanpa sadar, kakiku justru melangkah ke arah kamar orang tuaku. Pintu kamar itu terbuka. Ruangan di dalamnya gelap. Tapi ada sesuatu yang berkilau di lantai. Lingkaran cairan hitam itu kini lebih besar, hampir memenuhi seluruh kamar. Di tengahnya ada bagian yang lebih dalam, seperti lubang tanpa dasar. Aku ingin berhenti, tapi tubuhku tidak patuh, seolah ada yang menarikku. Setiap langkah mendekat, dadaku semakin sesak. Nafasku terasa ditarik keluar. Kepalaku pusing, pandanganku mulai kabur. Lalu, aku melihat sesuatu di dalam cairan itu. Bayangan, banyak bayangan, seperti tanggen-tanggen yang bergerak dari bawah permukaan, mencoba meraih ke atas. Aku tersentak, mencoba mundur, tapi terlambat. Kakiku terpeleset, dan aku jatuh tepat di tepi lingkaran itu. Tanganku menyentuh cairan hitam. Dingin, sangat dingin. Dalam sekejap, sensasi itu menjalar ke seluruh tubuhku, seperti ribuan jarum menusuk dari dalam. Aku berusaha bangkit, tapi cairan itu menahan tanganku. Perlahan, permukaannya bergerak naik, membungkus pergelangan tanganku. Aku panik. Lepaskan, teriakku. Namun cairan itu justru semakin kuat. Dari dalamnya, tangan-tangan bayangan mulai muncul lebih jelas. Kurus, gelap,
dan bergerak liar. Mereka meraih lenganku, menarikku, aku menjerit. Mencoba melepaskan diri. Tiba-tiba, dari dalam cairan itu, muncul wajah Pak Wiryo. Lebih jelas dari sebelumnya. Matanya kosong, tapi mulutnya tersenyum lebar. Masuk, bisiknya. Tarikan itu semakin kuat. Tubuhku perlahan terseret ke dalam cairan hitam itu. Dan saat setengah tubuhku tenggelam, aku menyadari sesuatu yang lebih mengerikan di dalam sana. Bukan hanya dia, ada banyak yang lain. Tarikan itu semakin kuat. Tanganku hampir seluruhnya tenggelam dalam cairan hitam. Dinginnya menusuk sampai ke tulang. Aku berusaha menahan tubuhku dengan tangan yang lain, mencengkeram lantai kayu yang licin. "Raka!" Suara ayah terdengar dari belakang. Seketika, seseorang menarik pundakku dengan kuat. Aku tersentak keluar dari tepi lingkaran itu. Tubuhku terhempas ke lantai. Aku terbatuk. Napasku kacau. Tanganku masih terasa mati rasa. Kulitnya menghitam, seperti tercelup sesuatu yang busuk. Ayah memelukku erat. Sementara orang pintar itu langsung berdiri di depan lingkaran cairan hitam tersebut. "Jangan mendekat," teriaknya. Lingkaran itu bergerak liar. Permukaannya bergetar, seperti marah karena mangsanya lepas. Dari dalamnya, tangan-tangan bayangan muncul lebih banyak, mencakar udara, mencoba meraih kami. Wajah Pak Wiryo kembali muncul di permukaan. "Kalian tidak bisa lari." Suaranya bergema, berat, dan dingin. Orang pintar itu mengeluarkan sesuatu dari tasnya, sebuah botol kecil berisi air. Ia memercikannya ke arah lingkaran itu sambil membaca doa dengan suara lantang. Saat air itu menyentuh permukaan hitam, terdengar suara mendesis keras. Cairan itu bergejolak, seolah terbakar. Namun, tidak berhenti. Justru, perlahan, lingkaran itu melebar. Lantai kamar mulai retak. Kayu-kayu terangkat, seperti didorong dari bawah. Suara dari dalam semakin keras, bukan hanya bisikan lagi, tapi jeritan yang bercampur jadi satu. "Apa yang terjadi?" teriak ayah. Panik. Orang pintar itu menatap dengan wajah tegang. Dia membuka jalan apa? Tempat asalnya. Dia mencoba menarik kita semua masuk. Aku merasakan getaran di seluruh rumah. Dinding berderak. Lampu padam seketika. Kini hanya cahaya samar dari luar yang masuk, membuat bayangan di dalam kamar terlihat lebih mengerikan. Lingkaran itu kini seperti lubang besar, gelap, dalam, dan bergerak. Tangan-tangan bayangan semakin banyak. Mereka tidak lagi hanya meraih, tapi mulai keluar setengah tubuh, seperti mencoba memanjat keluar. Orang pintar itu mundur satu langkah. "Kita tidak bisa hanya menahan," katanya cepat. "Harus ditutup dari sumbernya." "Bagaimana caranya?" tanya ayah. Ia menoleh ke arahku. "Dia terhubung denganmu," ucapnya tegas. "Kalau kamu tidak melawannya, ini tidak akan berhenti." Aku terdiam. Tubuhku masih gemetar. Tapi aku tahu, ini memang mengincarku sejak awal. Wajah Pak Wiryo kembali muncul, kali ini lebih dekat ke permukaan. Senyumnya semakin lebar. "Masuk," bisiknya lagi. Tanganku terasa panas sekaligus dingin. Bekas cairan hitam itu seperti hidup, merambat perlahan ke lenganku. Aku menelan ludah. Kalau aku mundur, semua ini akan menelan kami. Aku menatap lubang hitam itu, lalu menarik napas panjang. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyaku pelan. Orang pintar itu mendekat. Suaranya rendah tapi tegas. "Kamu harus menghadapi dia." Dari dalam, suasana mendadak hening. Di depan kami, lubang itu semakin melebar. Menunggu. Aku berdiri di tepi lubang hitam itu. Nafasku berat, jantungku berdegup keras. Di dalamnya, kegelapan bergerak seperti hidup, dipenuhi tenggon-tenggon yang terus meraih. "Aku akan tarik kamu keluar kalau bisa." Suara ayah bergetar di belakangku. Aku tidak menjawab. Perlahan, aku melangkah maju. Begitu kakiku menyentuh permukaan cairan itu, tubuhku langsung terseret masuk. Gelap, tidak ada cahaya sama sekali. Aku jatuh, tapi tidak pernah benar-benar menyentuh dasar. Seolah aku melayang di ruang
tanpa ujung. Suara-suara mulai muncul, berbisik, menjerit, tertawa pelan di sekelilingku. Lalu, satu suara terdengar paling jelas. Akhirnya, di depanku, perlahan muncul sosok itu. Pak Wiryo, namun kini bentuknya jauh lebih mengerikan. Tubuhnya seperti hancur dan menyatu kembali. Wajahnya retak, matanya kosong, dan senyumnya terlalu lebar untuk manusia. Kamu milikku sekarang, katanya pelan. Aku mencoba mundur, tapi tidak ada tempat berpijak. Aku tidak takut, ucapku. Meski suaraku gemetar, ia tertawa pelan. Semua yang masuk ke sini akhirnya menyerah. Di sekelilingku, bayangan-bayangan lain mulai muncul. Wajah-wajah asing, pucat, kosong, mereka mengelilingiku, perlahan mendekat. Aku teringat kata orang pintar itu. Aku harus melawan. Tanganku yang menghitam terasa panas. Rasa sakitnya menjalar. Tapi, kali ini, aku tidak menahannya. Aku menggenggam tanganku sendiri. Menahan rasa itu. Kamu tidak bisa ambil aku, kataku lebih tegas. Sosok itu berhenti. Untuk pertama kalinya, senyumnya sedikit menghilang. Semua yang kau ambil bukan milikmu, lanjutku. Dan aku tidak akan jadi bagian dari ini. Tangan-tangan bayangan mulai meraih kakiku. Dingin menjalar naik, mencoba menarikku. Aku menutup mata, mengingat wajah ayah dan ibu. Aku tidak boleh kalah. Dengan sisa tenaga, aku melangkah maju, langsung ke arah sosok Pak Wiryo. Ia terkejut sesaat. Saat aku menyentuh tubuhnya, rasa dingin yang luar biasa menghantamku. Namun, aku tidak melepaskan. Ini berakhir sekarang, bisik. Tiba-tiba, cahaya muncul. Bukan dari luar, tapi dari dalam tubuhku. Cahaya itu menyebar cepat, menerangi kegelapan di sekitarku. Bayangan-bayangan mulai berteriak. Satu persatu menghilang. Sosok Pak Wiryo berusaha mundur, tapi aku menahannya. Tubuhnya mulai retak. Tidak! Suaranya berubah panik. Cahaya semakin terang. Retakan di tubuhnya melebar. Lalu perlahan, ia hancur menjadi serpihan gelap yang tersapu cahaya. Suara-suara hilang. Tangan lenyap. Kegelapan runtuh. Aku terjatuh. Dan kali ini, banner-banner menyentuh sesuatu. Tanah. Ketika aku membuka mata, aku sudah berada di lantai kamar. Ayah memelukku erat, ibu menangis di sampingku. Lubang hitam itu sudah tidak ada. Hanya tersisa lantai retak dan noda hitam yang mulai memudar. Orang pintar itu menghela napas panjang. Sudah selesai, katanya pelan. Aku menatap tanganku. Warna hitam itu perlahan hilang. Namun, jauh di dalam hati, aku tahu satu hal. Tidak semua yang masuk ke sana benar-benar hilang. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam itu. Rumah kami perlahan kembali seperti semula. Lantai yang retak sudah diperbaiki, noda hitam menghilang. Dan udara dingin yang dulu menyelimuti setiap sudut, kini tidak lagi terasa. Ibu mulai sehat seperti dulu. Ayah kembali bekerja. Meski kini ia lebih sering diam dan banyak berpikir. Sementara, aku mencoba menjalani hari seperti biasa. Meski bayangan malam itu masih sering datang dalam mimpi, orang pintar itu sempat kembali sekali. Ia mengatakan, semuanya sudah selesai. Tidak ada lagi ikatan. Tidak ada lagi yang tersisa. Yang pergi, biarkan tetap pergi. Pesannya sebelum pulang. Aku ingin percaya itu. Dan memang, hari-hari berlalu tanpa kejadian aneh. Tidak ada suara, tidak ada bayangan, tidak ada cairan hitam yang muncul lagi. Sampai suatu malam, aku terbangun tanpa alasan. Jam di dinding menunjukkan pukul 3. Ruangan sunyi, terlalu sunyi. Aku duduk perlahan di tempat tidur. Nafasku terasa berat, meski tidak ada apapun di sekitarku. Lalu, aku menyadari sesuatu. Tanganku terasa dingin. Perlahan, aku mengangkatnya. Di ujung jari, tepat di bawah kulit, ada garis hitam tipis, sangat samar, namun bergerak. Aku membeku. Garis itu perlahan merambat, seperti sesuatu yang hidup di dalam tubuhku. Saat itu juga, terdengar suara pelan, bukan dari luar, bukan dari kamar,
Tapi dari dalam kepalaku sendiri, sebuah bisikan yang sangat pelan, namun jelas. Aku masih di sini. Nafasku terhenti. Aku menatap bayangan di dinding dan untuk sesaat, bayangan itu tidak mengikuti gerakanku. Ia diam, lalu perlahan tersenyum. Sejak malam itu, aku tidak pernah benar-benar yakin apakah semua ini sudah berakhir atau justru baru saja dimulai.